Wa ma amartukum, apa yang aku perintahkan, ya, apa yang Rasulullah perintahkan, maka fa'ti bihi mastata'tum, dan datangilah dengan sesuai dengan kemampuanmu. Kalau bicara berarti itu juga faedahnya apa? Berarti pahala menghindari dosa, larangan lebih besar. Jadi ini 3 faedah hadis tersebut. Satu tadi, imbas fikihnya adalah kalau ada larangan, ada yang haram. Ya, misalnya Pak Ujang lagi sholat Allahu Akbar, anaknya ribut sampai kira-kira mau rakaat kedua masih nangis, kejar, ya dukung, pulang dulu. Sekalipun dia nggak kebagian lagi sholat berjamaah, itu lebih utama daripada dia diam tapi ternyata mengganggu. Paham? Ada yang wajib sholat Allahu Akbar, anaknya nerolong keluar, aduh takut bisik kekocok, bisik ada motor, batalkan sholatnya. Itu maksudnya kaidah fikihnya, mana haitukum amri fajtanibuh. Jadi hadisnya atau bahkan dalam surat Al-Hasr itu ada ayatnya bahwa yang dahulukan dari perintah syariat itu menghindari yang haram. Contoh lagi tadi, kayak tadi misalnya anaknya bikin keributan, ini lagi berjalanan, sholat ada di satu daerah, ya udah lebih baik tidak berjamaah untuk bergiliran ngejaga anaknya daripada anaknya mungkin bahaya, mungkin mengganggu orang sholat dan sebagainya. Ini ada kadang-kadang ibu-ibu atau bapak-bapak sampai selesai, ya imamnya tugasnya mempercepat. Imam kalau ada yang nangis, tadinya mau baca Al-Hakumut, baca aja Kulhu. Betul, betul, ya. Karena Rasulullah pernah melakukan itu ketika ada yang nangis, jangan menengoy Allahu Akbar, wah makin resah. Ini kan harus dengan ilmu, ya kan? Harus dengan ilmu. Ini orang udah kalau hari Senin sama Kamis Pak Ujang kalau jadi imam ya, jangan namanya tasalun, jangan abasa. Ya, karena hari Senin sama Kamis siapa tahu ada yang lagi puasa, baru nyerudut teh manis gitu ya, udah pengen ada kebayang-bayang beli es kelapa segala macem, atau bulan puasa. Tuh ini mau bulan puasa atau orang lagi saum sunnah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladina kafaru kamathali, ya, bacanya Al-Baqarah. Nah, itu yang kemudian menjadi prioritas. Yang kedua tadi pahala. Jadi kalau misalnya ini untuk kita melihat orang lain ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya sholatnya biasa, tahajudnya mungkin enggak, jarang-jarang, puasa sunnahnya juga enggak, dia menjalankan yang wajib, tapi bisa jadi seorang tersebut mendapatkan pahala gara-gara misalnya dia ujian untuk menghindari, misalnya Pak Isa, ceweknya kerjanya di Mangga 2 misalnya. Wah, kerjanya itu boleh kakak, pakainya rok segini, pakai yang tank top segini, putih-putih. Ada sebagian orang-orang Chinese gitu kan. Wah, ternyata dia pandai menjaga penglihatan dan pandangan. Masya Allah. Dia sendiri buka HP, ada sesuatu yang terlihatnya memang mengenakan, mubazir kalau nggak dilihat katanya gitu. Ternyata kalau menghindari sesuatu yang buruk, itu pahalanya bisa mengalahkan pahala untuk mengerjakan sesuatu yang wajib. Jadi kalau misalnya ada orang yang kalah dalam pahala sunnah, jangan ngalah orang, jangan meremehkan dulu. Bisa jadi di tempat kerja dia, bisa jadi di lingkungan dia, misalnya maaf draper online, dia setiap saat bisa aja kan nyimpang. Kan kayak ada tuh viral yang jangan belok kiri itu di rumah gitu kan. Orang seperti itu yang kerjanya di luaran, orang yang misalnya apalagi misalnya Pak pelayaran, pelayaran ya. Jadi kalau ada orang pelayaran, supir truk yang soleh, supir akap yang soleh, itu pahalanya luar biasa. Maaf, di sini ada bapak-bapak merbot, tiap hari azan, sholat berjamaah, pahalanya besar. Tapi kalau ada orang-orang yang berdagang, ada orang yang mungkin lagi goreng cilor, ada Pak Isa yang lagi jagain mungkin warnet, ada Pak siapa lagi, Pak Carma yang lagi ngelas, udah nggak ngelas lagi Pak Carma, mana Pak Carma nggak hadir ya, lagi nanggung, itu dihentikan, meninggalkan maksiat itu, pahalanya udah modalnya luar biasa. Makanya ada kaidah al jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan pahala itu
sesuai dengan tingkatan ujian amaliyah seseorang itu. Jadi nggak harus jadi ustadz mah wajar. Misalnya Pak RT mah wajar dah itu. Lubahnya nyantong ke musola, jenak kasaledat juga nyampe ke musola gitu ya. Jadi kalau ada yang kasaledat ke musola terus nggak nyampe ke musola, mungkin saja dosanya juga lebih besar. Jadi seperti itu.